Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waderni, NIM F 2018-01-1101, kelas B2 Farmasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang protein, enzim, dan reseptor. Protein itu sendiri adalah makrobiologis biologis yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam-asam amino polipeptida dalam susunan spesifik yang ditentukan berdasarkan urutan basa nukleotida dan kode DNA untuk protein. Perkembangan studi protein dimulai oleh Halswitz dan Haberman 1873 dengan melakukan analisis protein dan membuktikan bahwa komposisi protein dari unit-unit kecil asam amino, struktur asam amino digambarkan pada fungsi protein itu sendiri memiliki fungsi biologis yang sama beragam, mulai dari replikasi DNA, membentukkan struktur sitoskeletal, dan pengangkutan oksidasi keseluruhan tubuh organisme multisel. Kemudian, protein memiliki 4 tingkat struktur. Yang pertama, struktur protein primer, kedua, struktur protein sekunder, ketiga, struktur protein tersier, keempat, struktur protein kuartener. Struktur tersier protein. Struktur tersier protein adalah bentuk 3D protein secara keseluruhan. Struktur protein tersusun dalam bentuk tertentu, sedang protein ini seperti enzim dan reseptor saling melipat sendiri untuk membentuk struktur yang lebih kompleks. Struktur tersier enzim dan reseptor berperan sangat penting untuk fungsi biologis yang proses interaksi dengan obat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang mengontrol struktur tersier tersebut. Struktur kuartener protein. Struktur kuartener terbatas pada protein-protein yang terdiri dari sejumlah subunit protein yang identik. Sebagai contoh adalah hemoglobin yang terdiri dari 4 molekul protein, 2 subunit identik alfa dan 2 subunit identik rata. Kemudian melangkah di enzim. Enzim terbagi menjadi 3 molekul protein yang dihasilkan sel hidup, kedua katalis reaksi biokimia atau reaksi spesifik, ketiga secara molekuler, yang artinya merupakan protein yang tersusun atas serangkaian asam amino dalam komposisi dan sekuens yang teratur dan tetap, pembentukan struktur 3 dimensi. Kemudian enzim itu sendiri protein terdiri dari rangkaian asam-asam amino yang jumlahnya bervariasi. Satu enzim dapat mengandung 100 sampai lebih dari 10.000 asam amino. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim: pertama suhu, kedua pH, ketiga kontrol terhadap kerja enzim, keempat aktivitas air. Reseptor itu sendiri adalah molekul protein yang secara normal diaktivitas oleh transmitter atau hormon. Saat ini banyak reseptor yang telah banyak diklon dan diketahui urutan asam aminonya. Reseptor obat adalah suatu mikromolekul dapat berupa lipoprotein, asam nukleat yang jelas dan spesifik terhadap jaringan sel hidup, mengandung gugus-gugus fungsional atau atom-atom stereoginasasi. Jenis reseptor utama: agonis, terdiri dari subunit protein yang membentuk pori sentral. Kemudian asam amino penyusun reseptor sebagai building block atau unit penyusun dari protein yang memiliki fungsi sebagai protein transport, protein struktural, enzim, antibodi, neurometabolisme, dan sel. Secara umum asam amino dapat dibagi menjadi 2, yakni asam amino endogen dan dapat dibentuk oleh tubuh manusia atau non esensial, dan asam amino eksogen yang diperoleh dari makanan. Fungsi responsor: 1. Mengenal dan mengikut suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi. Kedua, meneruskan ligan dan dalam sel melalui perubahan probabilitas membran. Ketiga, membentuk sekon messenger. 5. Mempengaruhi transkripsi gen. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang protein, enzim, dan reseptor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.